Bab 15. Tentang peningkatan konstan. Pendahuluan. Pentingnya peningkatan konstan. Selamat datang di hari ke-15 dari perjalanan kita bersama buku 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Hari ini, kita akan membahas tentang konsep yang sangat kuat dan penting dalam membangun disiplin diri, peningkatan konstan. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, banyak dari kita berharap untuk meraih hasil yang besar dalam waktu singkat. Namun, Martin Meadows menekankan bahwa kebanyakan pencapaian besar datang bukan dari satu lompatan besar, tetapi dari tindakan kecil yang konsisten sepanjang waktu. Peningkatan konstan berarti kita fokus untuk menjadi lebih baik. Setiap hari, sedikit demi sedikit, yang lama-kelamaan akan mengarah pada pencapaian yang luar biasa. Kutipan pembuka dari Meadows, peningkatan kecil setiap hari membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Mari kita selami lebih dalam apa itu peningkatan konstan dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun disiplin diri yang lebih kuat. Bagian 1. Apa itu peningkatan konstan? 1. Definisi peningkatan konstan. Peningkatan konstan adalah filosofi bahwa dengan melakukan sedikit perbaikan setiap hari, kita bisa mencapai hasil luar biasa dalam jangka panjang. Berbeda dengan pencapaian instan atau langkah besar yang hanya terjadi sekali, peningkatan konstan mengajarkan kita untuk fokus pada proses. Misalnya, jika Anda belajar 10 kata baru dalam bahasa asing setiap hari, dalam setahun Anda akan mempelajari 3.000 kata. Jika Anda berolahraga 10 menit setiap hari, dalam 1 tahun tubuh Anda akan jauh lebih sehat dan kuat. Jika Anda menulis setiap hari selama 15 menit, Anda akan menulis banyak buku dalam jangka panjang. Kutipan kunci dari Meadows, perubahan besar dalam hidup tidak datang dari satu keputusan besar, tetapi dari konsistensi dalam langkah-langkah kecil. Kedua, kenapa peningkatan konstan itu efektif? Peningkatan konstan bekerja karena ia mengandalkan akumulasi. Ketika kita terus-menerus membuat perbaikan kecil dalam kehidupan kita mulai melihat efek kumulatif dari upaya kita. Perubahan ini bisa sangat kuat meskipun tampak sepele pada awalnya. Anda tidak perlu menjadi sempurna setiap saat. Anda hanya perlu lebih baik setiap harinya. Bagian 2. Mengapa kita sulit untuk melakukan peningkatan konstan? 1. Keinginan untuk hasil cepat. Masyarakat seringkali mengutamakan hasil cepat, instant gratification. Kita ingin melihat perubahan yang cepat, terutama di dunia yang penuh dengan tren cepat dan hasil langsung. Ini bisa membuat kita merasa frustrasi jika perubahan yang kita buat tidak memberikan hasil secepat yang kita harapkan. Meadows mengingatkan kita bahwa terkadang yang dibutuhkan bukanlah hasil yang cepat, melainkan kesabaran dalam menerima proses perbaikan diri yang berlangsung lama. Kutipan kunci. Saat Anda merasa ingin menyerah karena hasil yang lambat, ingatlah bahwa perbaikan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada hasil instan yang tidak bertahan lama. Kedua, perasaan tidak mampu atau takut gagal. Saat mencoba perubahan, kadang kita merasa bahwa kita tidak cukup mampu untuk berhasil. Rasa takut gagal ini bisa menghambat kita. Namun, dengan prinsip peningkatan konstan, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses belajar. Kedua, perasaan tidak mampu atau takut gagal. Saat mencoba perubahan, kadang kita merasa bahwa kita tidak cukup mampu untuk berhasil. Rasa takut gagal ini bisa menghambat kita. Namun, dengan prinsip peningkatan konstan, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses belajar. Meadows mengatakan bahwa Anda harus belajar untuk menerima kegagalan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Peningkatan konstan mengajarkan kita untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bukan sebagai batu sandungan. Ketiga, tantangan disiplin diri. Disiplin diri itu sulit, terutama ketika tidak ada hasil langsung yang bisa dilihat. Peningkatan konstan menuntut kita untuk tetap disiplin walaupun hasilnya tidak langsung terlihat. Meadows menyarankan kita untuk menjaga komitmen dengan menciptakan rutinitas yang menyertakan kegiatan harian yang kecil tapi konsisten. Bagian 3. Strategi untuk menerapkan peningkatan konstan dalam kehidupan. Untuk menerapkan peningkatan konstan dalam kehidupan kita,
Martin Meadows, memberikan berbagai strategi praktis. Berikut adalah beberapa cara untuk memulai. 1. Mulailah dengan langkah kecil. Penting untuk memulai dengan langkah kecil, terlebih jika tujuan besar tampak menakutkan. Jangan mencoba untuk melakukan semuanya sekaligus. Sebaliknya, fokuslah untuk membuat sedikit kemajuan setiap hari. Contoh, jika tujuan Anda adalah menulis buku, mulailah dengan menulis 100 kata setiap hari. Saat Anda terbiasa, Anda bisa meningkatkan jumlah tersebut seiring waktu. 2. Tetapkan tujuan harian dan mingguan yang sederhana. Meadows menyarankan untuk membuat tujuan harian yang dapat dicapai. Ini bisa dalam bentuk rutinitas pagi atau aktivitas yang mendukung perkembangan pribadi Anda. Selain itu, tetapkan juga tujuan mingguan agar Anda bisa melihat progres Anda. Contoh, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan fisik, tujuan harian Anda bisa berupa 10 menit olahraga atau makan sayuran di setiap makan. Dan tujuan mingguan Anda bisa mencakup latihan intensif atau mempersiapkan makanan sehat untuk seminggu. 3. Buat habit yang kuat. Kebiasaan adalah kunci utama dalam peningkatan konstan. Tentukan aktivitas atau kebiasaan yang mendukung tujuan Anda dan lakukan itu secara konsisten setiap hari. Keempat, gunakan sistem 1%. Sistem 1% atau prinsip peningkatan 1% setiap hari adalah cara yang efektif untuk memulai peningkatan konstan. Jika Anda berusaha menjadi 1% lebih baik setiap hari, itu berarti Anda akan mencapai peningkatan 37 kali lipat dalam setahun. Ini adalah filosofi yang sederhana tetapi sangat kuat. Contoh, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan menulis, coba buat satu artikel pendek atau esai setiap hari. Meski terdengar sedikit, hal ini akan memperbaiki keterampilan menulis Anda secara signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 5. Catat perkembangan Anda. Penting untuk merekam perjalanan peningkatan Anda. Ini membantu Anda untuk melihat sejauh mana Anda telah berkembang dan untuk tetap termotivasi. Buat jurnal atau daftar pencapaian untuk memantau kemajuan harian dan mingguan. Meadows juga menyarankan untuk menyimpan catatan dari setiap kemenangan kecil. Setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah alasan untuk merayakan. Bagian 4. Mengatasi hambatan dan konsistensi dalam peningkatan konstan. 1. Menghadapi penurunan semangat atau kemajuan yang lambat. Penting untuk tetap termotivasi meskipun kemajuan terasa lambat atau tidak signifikan. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan mengingatkan diri sendiri tentang tujuan besar dan pentingnya konsistensi. Seiring berjalannya waktu, bahkan kemajuan yang tampak kecil pun akan membuahkan hasil yang besar. Kutipan kunci dari Meadows, konsistensi adalah kekuatan Anda. Setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada tujuan besar. Kedua, menjaga motivasi melalui dukungan dan pengingat. Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri. Carilah sumber daya yang bisa membantu Anda tetap konsisten. Ini bisa berupa teman, pelatih, atau bahkan aplikasi yang mengingatkan Anda tentang kebiasaan baru Anda. Dapatkan dukungan dan dorongan untuk membantu Anda tetap pada jalur. 3. Bersabar dengan diri sendiri. Peningkatan konstan membutuhkan kesabaran, tidak ada hasil instan. Pastikan Anda memberi waktu bagi diri sendiri untuk tumbuh dan belajar dalam proses ini. Kegagalan dan rintangan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk Anda. Penutup dan refleksi, fokus pada perjalanan, bukan hanya tujuan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa peningkatan konstan adalah salah satu kunci terbesar dalam mengembangkan disiplin diri. Alih-alih fokus pada lompatan besar yang jarang terjadi, bayangkan hidup Anda berubah berkat langkah kecil yang Anda ambil setiap hari. Refleksi. 1. Apa tujuan besar saya? Dan apa langkah kecil yang bisa saya mulai ambil hari ini? 2. Bagaimana saya bisa menjaga disiplin dan konsistensi dalam perjalanan ini? Ketiga, bagaimana saya bisa lebih bersabar dengan proses ini dan menghargai setiap kemenangan kecil? Kutipan penutup dari Meadows, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah batu bata menuju impian besar. Anda teruslah melangkah.
Selamat datang kembali di perjalanan harian kita melalui buku 365 Days with Self-Discipline, karya Martin Meadows. Pada hari ke-16 ini, kita akan membahas tentang kemandirian, salah satu pilar utama dalam pengembangan disiplin diri dan hidup yang berdaya. Kemandirian adalah kemampuan untuk bertanggung jawab penuh atas hidup Anda, membuat keputusan sendiri, dan menghadapi konsekuensinya tanpa bergantung pada orang lain. Bukan berarti Anda harus menolak bantuan atau kolaborasi, tetapi pada akhirnya Anda harus menjadi penggerak utama dalam hidup Anda. Martin Meadows menekankan, hanya Anda yang bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan Anda. Konsep ini sangat relevan karena kita hidup di dunia yang seringkali penuh distraksi, sehingga banyak orang lebih memilih bergantung pada orang lain atau sistem daripada mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka. Bagian 1. Mengapa kemandirian itu penting? 1. Kemandirian membebaskan Anda dari ketergantungan. Ketika Anda menggantungkan diri pada orang lain untuk kebahagiaan, kesuksesan, atau keamanan Anda memberikan kontrol atas hidup Anda kepada mereka. Kemandirian memberi Anda kebebasan untuk menentukan jalan Anda sendiri, mengurangi risiko frustrasi jika harapan Anda pada orang lain tidak terpenuhi. 2. Kemandirian membangun kepercayaan diri. Ketika Anda berhasil membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas hasilnya, baik positif maupun negatif, Anda akan merasa lebih percaya diri. Kemandirian bukan hanya tentang kemampuan untuk bertahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkembang, meskipun tanpa bantuan orang lain. Kutipan dari Meadows, tidak ada yang lebih memuaskan selain menyadari bahwa Anda mampu menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Ketiga, kemandirian dan disiplin diri saling berkaitan. Disiplin diri adalah fondasi dari kemandirian. Tanpa disiplin diri, Anda akan cenderung menunda pekerjaan atau terlalu bergantung pada bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Sebaliknya, dengan kemandirian, Anda memerlukan disiplin untuk tetap berada pada jalur Anda, meskipun tantangan menghadang. Bagian 2. Tantangan yang dihadapi dalam membangun kemandirian. Membangun kemandirian tidak selalu mudah dan ada banyak hambatan yang harus kita atasi. 1. Rasa takut akan tanggung jawab. Beberapa orang merasa terbebani dengan gagasan bahwa mereka harus bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Namun, Meadows mengingatkan bahwa hanya dengan menerima tanggung jawab itulah kita benar-benar bisa hidup dengan penuh makna. Menghindari tanggung jawab bukanlah kebebasan, itu adalah penjara mental yang membatasi potensi Anda. Cara mengatasi, mulailah dengan mengambil tanggung jawab kecil terlebih dahulu, seperti mengatur jadwal harian atau menyelesaikan satu tugas mandiri. Ini membantu membangun kepercayaan diri Anda untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. 2. Budaya ketergantungan. Dalam banyak situasi, masyarakat mendorong ketergantungan. Kita diarahkan untuk mencari validasi dari orang lain, berharap orang lain memperbaiki masalah kita, atau mencari kepuasan dari pengakuan eksternal. Hal ini menghalangi kita untuk menjadi mandiri. Solusi dari Meadows, fokus pada pengembangan diri, bukan pada pendapat orang lain. Ambil keputusan berdasarkan nilai dan tujuan Anda, bukan berdasarkan apa yang diharapkan oleh lingkungan Anda. 3. Ketakutan akan kegagalan. Kemandirian juga berarti menghadapi risiko. Terkadang, risiko ini berupa kegagalan yang bisa melemahkan motivasi kita untuk bertindak secara mandiri. Kutipan kunci. Tidak ada yang benar-benar gagal selama Anda terus belajar dari pengalaman tersebut dan mencoba lagi. Cara mengatasi, alihkan fokus Anda dari hasil ke proses. Hargai usaha Anda untuk mencoba daripada berfokus pada keberhasilan langsung. Bagian 3. Strategi untuk membangun kemandirian. Untuk menjadi pribadi yang mandiri, Martin Meadows merekomendasikan strategi berikut. 1. Kembangkan rutinitas harian mandiri. Memiliki rutinitas yang Anda susun sendiri dan Anda patuhi setiap hari adalah langkah pertama menuju kemandirian. Rutinitas ini memberikan struktur dan membantu Anda tetap bertanggung jawab atas waktu Anda. Contoh, mulai hari Anda dengan olahraga, meditasi, atau membaca.
Buat daftar tugas yang harus diselesaikan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 2. Biasakan mengambil keputusan sendiri. Meskipun saran dari orang lain penting, Anda harus belajar untuk mempercayai insting Anda dan membuat keputusan sendiri. Ingat bahwa keputusan yang salah sekalipun bisa menjadi pelajaran berharga. Praktik. Ketika menghadapi pilihan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Bagaimana keputusan ini sesuai dengan nilai dan tujuan hidup saya? 3. Pelajari keterampilan baru. Salah satu cara paling efektif untuk membangun kemandirian adalah dengan mempelajari keterampilan yang memungkinkan Anda melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Contoh, belajar memasak makanan sehat agar tidak bergantung pada makanan cepat saji. Mempelajari keterampilan keuangan dasar untuk mengelola uang sendiri. 4. Kelola waktu dengan efektif. Kemandirian juga berarti mampu mengatur waktu Anda sendiri, hindari prokrastinasi dan gunakan alat seperti jurnal harian atau aplikasi manajemen waktu untuk memastikan bahwa Anda tetap fokus pada tugas Anda. Kutipan, kemandirian adalah tentang memegang kendali atas waktu dan energi Anda. 5. Refleksi harian dan evaluasi diri. Meadows menyarankan agar kita meluangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi diri. Setiap hari, ini membantu Anda untuk belajar dari kesalahan, menghargai keberhasilan Anda, dan menetapkan tujuan baru. Praktik. Catat 3 hal yang Anda selesaikan sendiri hari ini. Renungkan bagaimana Anda bisa lebih mandiri ke depannya. Bagian 4. Manfaat jangka panjang dari kemandirian. 1. Kebebasan untuk menjalani hidup Anda. Ketika Anda menjadi mandiri, Anda tidak lagi terbelenggu oleh harapan orang lain. Anda memiliki kebebasan untuk merancang hidup Anda sendiri sesuai dengan nilai dan tujuan Anda. Kedua, peningkatan hubungan dengan orang lain. Kemandirian memungkinkan Anda untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain daripada bergantung pada mereka. Anda menjadi mitra sejajar yang memberi dan menerima dukungan. Kutipan kunci. Kemandirian adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan saling mendukung. 3. Kepuasan pribadi dan rasa percaya diri. Tidak ada yang lebih memuaskan selain menyadari bahwa Anda mampu mengatasi tantangan dan membuat keputusan yang mengarahkan hidup Anda ke arah yang Anda inginkan. Penutup, refleksi dan langkah berikutnya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kemandirian adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah langkah menuju kehidupan yang lebih berarti. Refleksi, apa satu area dalam hidup Anda di mana Anda ingin menjadi lebih mandiri? Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan tersebut? Kutipan penutup, Anda adalah penggerak utama dalam hidup Anda. Jangan takut untuk mengambil alih kendali dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Selamat datang kembali dalam perjalanan bersama buku 365 Days with Self-Discipline, karya Martin Meadows. Pada hari ke-17 ini, kita membahas sebuah tema penting dalam perjalanan hidup, kegagalan. Kegagalan adalah pengalaman yang tak terhindarkan, tetapi cara kita meresponsnya menentukan keberhasilan kita. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Martin Meadows berkata, kegagalan bukanlah musuh. Itu adalah guru yang mengajarkan Anda apa yang tidak berhasil agar Anda bisa menemukan apa yang berhasil. Bagian 1. Memahami makna kegagalan. Apa itu kegagalan? Kegagalan seringkali dianggap sebagai bukti ketidakmampuan kita. Tetapi sejatinya, kegagalan adalah hasil dari tindakan yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Kutipan kunci. Kegagalan bukan berarti Anda gagal sebagai manusia. Itu hanya berarti upaya Anda tidak berjalan sesuai rencana. Mengapa kegagalan itu penting? 1. Kegagalan mengajari Anda. Setiap kegagalan memberikan informasi tentang apa yang salah. Informasi ini sangat berharga untuk merencanakan langkah berikutnya dengan lebih baik. 2. Kegagalan menguatkan mentalitas Anda.
Mengalami kegagalan membantu Anda membangun ketahanan emosional dan mental untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketiga, kegagalan membawa Anda lebih dekat ke kesuksesan. Banyak orang sukses, dari Thomas Edison hingga J.K. Rowling, pernah mengalami kegagalan besar. Namun, mereka memanfaatkan kegagalan tersebut untuk belajar dan mencoba lagi hingga akhirnya mencapai kesuksesan besar. Bagian 2. Cara melihat kegagalan secara positif, mengubah perspektif Anda terhadap kegagalan adalah langkah penting dalam bangkit dari abu kegagalan. 1. Hapus stigma tentang kegagalan. Dalam budaya kita, kegagalan seringkali dianggap memalukan. Namun, sebenarnya, setiap kegagalan adalah langkah menuju pertumbuhan. Meadows menyarankan kita untuk menghapus stigma ini. Kutipan, jika Anda tidak pernah gagal, itu artinya Anda tidak pernah berani mencoba sesuatu yang baru. 2. Lihat kegagalan sebagai umpan balik. Alih-alih merasa hancur karena kegagalan, gunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk mendapatkan umpan balik. Apa yang bisa Anda pelajari? Apa yang perlu Anda ubah? Praktik. Setelah mengalami kegagalan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik ke depannya. 3. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Kegagalan biasanya lebih terasa menyakitkan jika kita hanya fokus pada hasil akhir. Namun, jika Anda menghargai setiap langkah dalam proses, maka kegagalan hanya akan menjadi bagian kecil dari perjalanan Anda. Bagian 3. Strategi untuk bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan membutuhkan strategi yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang disarankan oleh Martin Meadows. 1. Akui dan terima kegagalan Anda. Langkah pertama dalam bangkit dari kegagalan adalah menerima kenyataan bahwa Anda telah gagal. Jangan menyangkal atau mengabaikan kegagalan, karena itu hanya akan memperburuk situasi. Praktik, akui perasaan Anda, tetapi jangan terjebak di dalamnya. Luangkan waktu untuk merenung, lalu pindah ke langkah berikutnya. 2. Refleksi dan evaluasi. Setelah menerima kegagalan, lakukan evaluasi mendalam untuk memahami apa yang salah. Refleksi ini akan membantu Anda mengenali kesalahan yang bisa Anda hindari di masa depan. Praktik, tuliskan pelajaran yang Anda ambil dari kegagalan tersebut di jurnal Anda. Fokus pada solusi, bukan hanya masalah. 3. Tetapkan tujuan baru. Kegagalan bisa membuat Anda merasa kehilangan arah. Jadi penting untuk segera menetapkan tujuan baru. Pastikan tujuan ini realistis dan sesuai dengan pengalaman yang telah Anda pelajari. Kutipan, setiap kegagalan adalah peluang untuk memulai kembali dengan lebih cerdas. 4. Bangun kembali kepercayaan diri Anda. Kegagalan seringkali mengguncang rasa percaya diri kita. Untuk bangkit, Anda perlu membangun kembali keyakinan pada diri sendiri. Praktik, mulailah dengan tugas-tugas kecil yang bisa Anda selesaikan dengan sukses. Bagian 4. Studi kasus dari kehidupan nyata. 1. Thomas Edison. 10.000 kegagalan. Thomas Edison terkenal dengan kutipannya, "Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Edison memahami bahwa setiap kegagalan membawanya lebih dekat pada penemuan bola lampu. Kedua, Oprah Winfrey dipecat dan dikecilkan. Sebelum menjadi salah satu wanita paling sukses di dunia, Oprah dipecat dari pekerjaannya sebagai penyiar berita karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun, ia menggunakan pengalaman ini untuk menemukan panggilannya sebagai pembawa acara talk show yang ikonik. Penutup, memulai kembali dengan kekuatan baru. Sebagai kesimpulan, bangkit dari kegagalan adalah bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan sikap yang tepat, kegagalan dapat menjadi batu loncatan, bukan penghalang. Refleksi, apa pelajaran terbesar yang Anda pelajari dari kegagalan terbaru Anda? Bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman itu untuk tumbuh dan maju? Kutipan penutup dari Meadows, hidup Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering Anda gagal,
tetapi oleh seberapa cepat Anda bangkit kembali setelahnya.